Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita akan berbicara tentang satu tema yang ini menjadi suatu pemikiran lah, katakanlah, dalam hati saya setelah COVID ini. Setelah COVID-19 ini ada istilahkan kita new normal. Tapi saya mau bikin tema kali ini adalah tentang gereja yang bangkit setelah new normal ini atau dalam new normal. Jadi saya bikin tema hari ini gereja new normal, ya. Dan ayat yang akan kita renungkan kali ini adalah dari kitab Wahyu itu kepada gereja di Philadelphia. Tuhan bilang, aku telah membuka bagimu pintu yang tidak dapat ditutup seorang pun. Jadi saya melihat ada suatu pintu yang sudah Tuhan buka, suatu kesempatan agar umat Tuhan melaluinya. Pintu ini tentu jalannya, jalan adalah rencana Bapa, ya, kehendak Bapa. Supaya umat pilihannya masuk lewat pintu itu, pintunya sudah terbuka, tidak bisa ditutup oleh seorang pun. Ya, mari kita melihat dulu apa yang kita maksud ini. Mari kita lihat dulu mengenai COVID ini, karena ada banyak juga orang bilang COVID ini datang dari iblis, ya. Ada teori-teori konspirasi, ya, begini begitu. Kita mau lihat Alkitab aja lah, ya. Ada juga yang bilang, ini diizinkan Tuhan karena begini-begini. Sebenarnya bukan ide Tuhan, sebenarnya bukan dari hati Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu Alkitab. Kita coba dulu, jangan lihat ocehan orang dah, ya. Jangan dulu lihat-lihat teori konspirasi. Kita mau lihat Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Mari kita lihat dulu Yesaya 45 ayat 7, ya. Mari saya bacakan dulu. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Ini Tuhan maksudnya, kalau kita lihat kalimat di atas. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ayat ini jelas, kalau saudara baca juga konteksnya, bahwa Tuhanlah, tidak ada yang lain. Dialah yang melakukan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Banyak orang Kristen tidak mau itu, ya. Orang Kristen umumnya punya konsep dualisme begitu. Ini Tuhan Yesus baik, hanya merancang yang baik-baik. Setelah itu ini iblis, ada yang lagi satu Tuhan ini yang bikin jahat, ya. Sehingga kalau datang yang jahat, itu berarti dari iblis. Kalau datang yang baik dalam hidupnya, itu dari Tuhan. Jadi orang Kristen kelihatannya kayak ada dua Tuhannya, ya. Tidak. Di sini Alkitab bilang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini, baik menciptakan terang maupun gelap, nasib mujur maupun nasib malang. Nah, mari kita melihat satu lagi ayat di kitab Amos, ya, pasal yang ketiga, ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya, Tuhanlah yang melakukannya itu kalau ada suatu malapetaka di suatu kota. Jadi ada lagi ayat mengenai hamba, kita bisa baca ini. Pokoknya kita mendapatkan kepastian bahwa COVID-19 ini adalah rancangan Bapa yang penuh kasih itu. Karena ada maksudnya. Nah, ini yang kita ingin lihat maksudnya ini. Tapi yang jelas, tidak ada burung jatuh di luar kehendak Bapa. Jadi sudah jelas bahwa COVID-19 ini, kejadian yang dahsyat ini, itu adalah inisiatif Bapa, rancangan Bapa yang penuh kasih itu dengan suatu maksud. Kalau Bapa melakukan sesuatu di bumi ini, fokusnya yang pertama itu gereja, tentu untuk gereja. Jadi Bapa di sorga itu yang pertama dilihat gereja. Waktu iblis keliling dunia juga yang ditanya, kau lihat hambaku Ayub, katanya yang bilang hambanya Ayub, bukan raja-raja dunia itu, enggak. Hambaku Ayub, karena fokus Tuhan itu dia cintanya, ya namanya
orang pilihannya tentulah, atau gerejanya tentulah yang nomor satu di dalam hati Tuhan. Dan kita bilang pun, kalaupun penghakiman, karena ada sisi penghakimannya COVID-19 itu, yaitu mulainya dari gereja, dari rumah Tuhan itu penghakiman ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa Bapa di sorga lah yang merancang COVID-19 ini untuk umat Tuhan, gerejanya, dengan satu maksud. Nah, inilah yang saya bilang akan timbul gereja new normal. Tuhan sudah buka pintu untuk gereja new normal ini melalui peristiwa COVID itu. Jadi melalui COVID-19 Tuhan sudah buka pintu untuk gereja new normal. Nah, pintunya apa ini? Nah, saya mau bagikan 3 pintu yang saya renung-renungkan tadi pagi. Yang pertama, pintu bisa dibilang pintu Kairos atau pintu lawatan Tuhan, waktu Tuhan, kesempatan Tuhan, kira-kira begitu. Nanti kita lihat, saya jelasin ini maksudnya apa. Yang kedua, pintu pelayanan Elia akhir zaman. Kalau kita nanti lihat Malayaki itu, pelayanan itu tentang apa. Pintu ketiga, itu pintu mengenai kedatangan Tuhan untuk di dalam dan melalui umat pilihan Tuhan untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Jadi pintu untuk kedatangan Tuhan. Ya. Nah, mari kita mulai dulu yang pertama. Pintu yang pertama. Tuhan bilang aku sudah buka pintu. Ini saya menamakan pintu lawatan Tuhan. Kairos ya. Kesempatan. Ya, kitab ini kita nggak usah baca lah. Itu di Lukas, boleh bisa melihat. Ada 2 kasus saya mau mengangkatkan di sini. Kasus yang pertama, atau saya baca aja dulu lah ya. Yang kasus yang Tuhan datang ke Yerusalem. Orang Yerusalem di situ Yerusalem tidak merespon terhadap pintu yang sudah Tuhan buka, lawatan Tuhan itu. Ya, jadi Yesus datang naik keledai. Ya, coba dulu kita lihat ini deh. Yesus masuk ke Yerusalem itu. Yesus masuk ke Yerusalem itu Lukas pasal yang ke mana dia ini? Lukas. Bentar ya, Bapak Ibu Saudara. Lukas. Kok belum dapat ini? Sebentar dulu ya. Itu kasusnya ketika Tuhan Yesus akan, ini saya pakai Alkitab yang lain, soalnya kalau pakai Alkitab yang satu, tentu dia langsung dapat ya. Lukas Lukas 19 kayaknya ya. Harusnya itu Lukas 19. Oh, ini dia, Lukas 19, ya benar ya. Yesus dilulukan di Yerusalem, sebenarnya Yesus ditolak ya. Jadi dibilang begini. Yesus ini ketika Yesus telah dekat, bilang melihat kota itu, yang menangisinya. Ya, Yesus itu naik keledai dan orang banyak sudah berteriak, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, dan menyambut. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, tidak menyambut. Bahkan dia menegur, tolong Tuhan itu guru, tolong tegur murid-muridmu itu supaya jangan teriak-teriak muji Tuhan. Nah, Yesus bilang itu kalau mereka diam nih, batu ini akan berteriak. Karena ketika itulah Tuhan datang melawat. Itulah pintu lawatan Tuhan pada Yerusalem. Jadi ayat 44 dibilang begini. Ini dibilang, sekarang Yerusalem akan hancur karena engkau tidak mengetahui saat atau kairos, bukan kronos ya. Saat bila mana Elohim melawat engkau. Ketika Tuhan datang itu ke kota Yerusalem, dia naik keledai. Itu sebenarnya itu saat
atau waktu atau pintu yang Tuhan buka agar Israel atau Yerusalem atau umat yang diwakili pemimpin tentunya ya, Sanhedrin, itu harus menerima dia. Kalau itu menerima, Yerusalem tidak akan hancur. Tapi ternyata karena di sini Yerusalem tidak tahu saatnya kairos Tuhan, pintu lawatan Tuhan, dia nggak tahu bahwa itu sudah terbuka. Akhirnya ditutuplah pintu itu dan tahun 70 Yerusalem hancur, bahkan hampir 2000 tahun orang Israel dibuang di tengah bangsa-bangsa. Tapi sebaliknya kalau kita melihat kasus kedua, ini orang buta, ada orang buta ini ya, Yesus lewat, ada keributan, dia langsung, itu kairos juga, karena Yesus nggak lewat terus di situ. Nah ini orang buta ini langsung tanggap, ada apa itu katanya. Orang bilang, Yesus lewat. Wah dia orang buta langsung teriak, oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus teriak, orang-orang dia bilang, kamu jangan ribut. Tapi orang buta ini nggak mau kehilangan kesempatan, nggak mau kehilangan pintu yang udah dibuka oleh Tuhan baginya. Dia teriak terus. Akhirnya Tuhan bilang, panggil dia. Panggil, tanya apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Tuhan, orang buta ini bilang, Tuhan supaya aku melihat. Akhirnya melihat. Ini beda antara Yerusalem dengan orang buta ini. Dia nggak tahu pintu lawatan Tuhan itu, kairos Tuhan itu. Akibatnya yang satu disembuhkan orang buta ini, yang satu Yerusalem malah hancur. Hancur lebur. Baik cucinya pun hancur semuanya. Tahun 70 Masehi. Ini yang pertama. Saya mengatakan begini, COVID ini adalah sebenarnya pintu lawatan Tuhan bagi umat pilihan Tuhan yang pekala ya. Nah, bagi yang tidak, ini justru kayak nanti menghasilkan malapetaka. Gereja-gereja bangkrut lah, pelayanan menjadi merosot lah. Ini itu umat Tuhan, gereja Tuhan ya. Ini tergantung, karena kalau Paulus misalnya datang itu, dia bilang, aku datang membawa bau kehidupan maupun bau kematian, tergantung bagaimana orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya COVID ini adalah pintu lawatan Tuhan. COVID-19 ini adalah pintu kairosnya Tuhan. Untuk gereja new normal itu bangkit. Pelayanan digitalisasi atau pelayanan istilahnya pelayanan yang gimana ya, maksudnya yang tidak seperti yang sebelumnya lah ya, nanti kita jelasin lagi di pelayanan Elia ini. Jadi COVID-19 ini bagi beberapa orang sudah terjadi ya, itu suatu pintu lawatan ya. Bagi sebagian orang Kristen, wah memang itu pintu kematian itu, karena macet semuanya, pelayanan macet, gereja macet, gedung-gedung. Bagaimana nih bayar gedungnya nih, harus sebagainya. Tapi bagi umat pilihan Tuhan, pintu COVID-19 itu pintu kairos Tuhan, kesempatan Tuhan, waktu Tuhan, lawatan Tuhan ya. Untuk gereja ini yang saya maksud gereja new normal itu yang di sini. Bukan gereja yang bangkrut, yang hancur, yang susah bayar gedungnya dan sebagainya, bukan itu, yang ini. Oke, ini dia pintu yang pertama. Pintu kedua adalah pintu pelayanan Elia akhir zaman. Ya, kalau kita baca di kitab Maleakhi, ini bagian terakhir daripada Alkitab ini adalah Tuhan bilang ini adalah Maleakhi pasal 4. Ya, ini pelayanan Elia akhir zaman ini. Coba dulu kita perhatikan ini, kita baca dulu ini. Katakan di sini begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan, ini dia pelayanannya, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini melalui COVID ini adalah pintu di mana para bapak bisa bangkit di masing-masing keluarganya, memimpin secara rohani, terbuka dengan anak-anak, dan anak-anak pun dengan bapak-bapak. Karena barangkali sebelum COVID itu sibuk semuanya.
Bapak sibuk sendiri, anak sibuk sendiri, bahkan ibu sendiri sibuk sendiri. Bahkan kadang-kadang di satu gedung gereja, para bapak pelayanan bapak, ibunya pelayanan ibu, anak-anak pelayanan anak-anak pemuda. Tidak ada suatu fellowship di antara satu rumah itu. Tapi melalui COVID ini, tutup dulu ini. Ibadah di rumah. Para bapak ini dekat mulai dengan anak-anaknya. Anak-anak mulai dekat dengan bapak-bapaknya. Ya, ibadah terus di rumah ini. Ya, ini pelayanan Elia. Jadi COVID itu pelayanan Elia itu. Pintu yang Tuhan buka untuk pelayanan Elia bisa masuk. Pelayanan apa pelayanan Elia? Pelayanan yang membuat hati Bapa berbalik kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Di rumahlah para bapak ini mulai memimpin, ya. Karena kalau kepemimpinan gedung, ya tentu kepemimpinan manajer itu. Beda dengan ini, kepemimpinan bapak. Saya udah pernah nulis itu bedanya kepemimpinan manajer dan kepemimpinan bapak. Kalau bapak ini kenal sama anak-anaknya, dan bapak yang normal ini mau menyerahkan nyawanya untuk anak-anaknya. Saya udah pernah bikin itu video ministry seorang bapak. Jadi sini bapak ini gembala yang baik tentunya, karena dia mau. Dia mengenal anaknya, dia mau mati untuk anaknya, itu bapak yang normal yang saya maksud ya. Kalau di sini, ini kepemimpinan manajer ini, dia bisa memimpin ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan. Ada satu gereja gedung ini yang anggotanya terbesar tuh 4,5 juta. Ini kepemimpinan manajer bapak ini. Ya, kepemimpinan manajer ini membuat ya dengan satu sistem dia bisa kontrol itu. Planning, organizing, leading, controlling, dia bisa pimpin. Tapi ya jangan karena hati untuk dia itu hanya ya kenal aja enggak kok. Ya, Alkitab bilang Yohanes 10, gembala yang baik mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya loh. Yang di sini kenal aja enggak. Bagaimana mau menyerahkan nyawa? Jadi beda. Pelayanan Elia itu adalah suatu terobosan, suatu pintu terbuka agar kepemimpinan Bapak atau pelayanan Bapak ini muncul di tiap rumah. Sementara yang ini, kepemimpinan manajer berhenti dulu. Karena Tuhan Yesus jelas, kalau organisasi politik bolehlah, organisasi dagang bolehlah, organisasi sosial yang punya ini bolehlah. Tapi kalau kita bilang gereja, kamu itu saudara, jangan pakai sistem pemerintahan manusia. Tidak boleh, ya. Jadi orang yang paling besar di antara kamu itu harus jadi hamba. Dalam arti yang sebenarnya ya, jangan hamba yang di sini manajer. Wah, ini bukan hamba ini bos. Karena dia bisa pecat siapa saja mau, bahkan wakilnya pun dia bisa pecat. Karena ini milik dia. Bagaimana ya? Kebetulan saya ini tesisnya tentang leadership. Jadi saya belajar lah itu, ya, manajemen klasik, manajemen human relationship yang dimulai dengan Dale Carnegie itu 1960. Baru berbagai macam manajemen modern. Intinya sama, manajer itu yang memanfaatkan atau menggunakan atau memberdayakan, terserahlah apa itu istilahnya, memberdayakan manusia untuk tujuan organisasi. Tapi yang diuntungkan kalau tujuan organisasi tetap yang paling untung siapa? Ya kita tahu lah, manajernya lah, top leadernya, ya lah. Ini waktunya untuk kita bukakan lah, ya. Jangan lagi nanti jemaat, kasihan lah jemaat ini, ya. Inilah waktunya Tuhan buka pintu. Semoga para jemaat ini dengar ini. Tuhan sudah buka pintu agar pelayanan Elia jalan. Di tiap rumah para bapak bangkit, melakukan ministrinya, dekat dengan anak-anaknya, anak-anak pun dekat dengan bapaknya. Itu pelayanan Elia yang Tuhan buka melalui COVID itu. Puji Tuhan lah ya. Ini yang kedua, pintu kedua. Pintu ketiga adalah pintu kedatangan Tuhan. Ya, saudaraku, apa maksud saya ini pintu kedatangan Tuhan? Karena melalui COVID ini gereja new normal muncul. Disitulah kedatangan Tuhan itu. Saya udah nulis itu 30 topik kedatangan Tuhan. Kalau saudara mau ya boleh bikin emailnya, nanti saya kirim. Nggak ada kedatangan Tuhan secara jasmani itu. Nggak mungkin lah, nggak ada itu. Yesus datang secara jasmani, dari langit jasmani, mengangkat orang-orang jasmani ke sana. Nggak ada itu. Nggak akan terjadi itu. Karena kita nggak ngomong gitu.
kita bilang kedatangan Tuhan itu di dalam dan melalui orang-orang kudusnya, manifestasi kerajaan surga di muka bumi. Mari kita mulai dulu sebentar ya, sebagai penjelasan sedikit. Mudah-mudahan ya dengan cepat ini. Wahyu pasal di Alkitab, di kitab Wahyu hanya ada 2 perempuan yang merupakan simbol gereja. Karena Adam itu simbolnya Kristus, simbol Kristus itu Adam itu ya tentu istrinya yang mempelai ya gereja. Jadi semua perempuan di Alkitab ini simbol gereja. Nah di kitab Wahyu hanya ada 2 gereja, 2 perempuan. Wahyu pasal 12 ya, perempuan yang melahirkan. Ini dia nih yang melahirkan. Inilah kedatangan Tuhan itu diuraikan di Wahyu pasal 12 ini. Kedatangan Tuhan di dalam dan melalui putra-putranya itu. Ya, di sini dia akan memerintah. Nah, sementara satu lagi perempuan di pasal 17 ini yang kena penghakiman. Dan di pasal 18 ayat 4 itu dibilang umat Tuhan keluar dari sini, dari perempuan yang di Wahyu 17 ini. Wahyu 18 ayat 4 yang saya bacakan di sini. Lalu aku mendengar suara dari surga berkata, "Pergilah umat kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya." Ya. Jadi ini perempuan Wahyu 12 ini di langit ya, itu di alam roh yang nggak bisa kelihatan, tapi umat pilihan Tuhan tersebar di mana-mana. Jadi pintu ketiga melalui COVID ini adalah pintu kedatangan Tuhan. Di Wahyu pasal 12 itu disitulah Tuhan datang dari gereja new normal yang itu datang tuh Tuhan tuh. Bukan dari perempuan Wahyu 17, karena perempuan Wahyu 17 justru kena penghakiman. Ya, nanti kita lain kali mungkin meneliti lagi ya. Tapi ada jelas itu perbedaan jelas antara perempuan di Wahyu pasal 12 dengan perempuan di Wahyu pasal 17. Dua-duanya melambangkan gereja. Ya. Tapi kedatangan Tuhan lewat sini. Wahyu pasal 12. Oke. Kita simpulkan aja. Jadi kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya ada seorang namanya Arthur Wallis, dia bilang gini. Kalau Anda ingin hidup Anda berharga di zaman Anda, usahakan mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di zaman itu. Setelah itu, teburkan diri Anda ke situ. Ini kata Arthur Wallis, ya. Supaya kita bermanfaat nanti, artinya kita mengikuti rencana Bapa. Karena di tiap zaman rencananya beda tentunya. Nah, kita harus menemukan itu. Kita harus melihat ini. Saya percaya umat pilihan Tuhan akan pasti melihat pintu-pintu yang udah Tuhan buka ini. Aku telah buka bagimu pintu yang tidak dapat ditutup seorang pun. Yang pertama pintu itu lawatan Tuhan, Kairos. Yang kedua pintu pelayanan Elia. Yang ketiga pintu kedatangan Tuhan. Saya beri contoh sebagai penutup ini, Jonathan. Ini Jonathan ini kita tahu kasusnya. Jonathan anak Raja Saul ini. Karena Raja Saul sudah gagal, dipilihlah Daud ini. Tapi waktu itu Daud masih dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Ini Saul ini punya tentara itu 3.000 orang pilihan ini. Sementara Daud ini hanya barangkali 600 orang, 600 itu pun orang-orang dikejar utang. Orang-orang susah dan sebagainya. Ini Saul ngejar terus. Ya. Tapi Yonatan tahu bahwa gerakan Tuhan itu sudah di Daud. Dia tahu itu. Tapi dia tidak mau meninggalkan Saul. Karena Saul bapaknya barangkali itu ya, atau barangkali dia menikmati juga istana-istananya Saul ini dan sebagainya, fasilitas di sini. Jadi dia nggak mau ninggalin, tapi dia tahu. Dan dia bilang sama Daud, kalau engkau nanti jadi orang pertama, aku orang kedua. Kemudian sekali waktu Daud sangat tertekan dia karena dikejar-kejar terus. Jonathan datang mendekati, kasih semangat. Tapi udah sekali semangat, Alkitab bilang dia balik lagi ke Saul. Ya, akhirnya ketika waktu Tuhan tiba untuk Daud memerintah, Saul mati, Yonatan pun ikut mati juga. Harusnya Yonatan tinggalkan Saul, mengikuti pimpinan Tuhan. Harusnya Roh Kudus pada waktu itu. Ya. Jadi saya percaya ini, jangan ya, semoga ya tidak adalah Yonatan ya, yang sudah terlihat ada lawatan Tuhan, tapi karena barangkali istana Saulnya ya, jabatannya dan apa semuanya nggak mau tinggalkan. Nah ini ya. Semoga ya, jangan ya. Kesimpulannya yaitu bahwa saya percaya umat pilihan Tuhan pasti melihat pintu ini. Pintu lawatan Tuhan melalui COVID ini
pintu pelayanan Elia melalui COVID, pintu kedatangan Tuhan melalui COVID. Puji Tuhan, haleluya, amin.